Halo teman-teman, kenalin nama gue Maru. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai Gunung Merapi ya teman-teman. Dimana Gunung Merapi ini salah satu gunung api yang paling banyak diteliti. Kemudian Gunung Merapi memiliki banyak sekali alat monitoring untuk memantau aktivitasnya. Karena teman-teman di Gunung Merapi ini banyak sekali penduduk yang berada di kawasan rawan bencananya teman-temannya. Nah, langsung aja kita mau bahas mengenai masa krisis Gunung Merapi tahun 1990 sampai 2010, di mana riset ini berdasarkan riset asli yang bekerja sama juga dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta atau BPTKG Yogyakarta ya teman-teman. Dan data ini diolah dan analisis berdasarkan grafik data deret waktu, yaitu ada parameter gas sulfur dioksida dan kegempaan berupa fase banyak dan guguran untuk aktivitas permukaan, dan parameter gempa low frequency VTA dan VTB untuk menginterpretasi bawah permukaan ya teman-teman. Nah, data-data ini juga diolah bersamaan dengan pemantauan deformasi yang diambil berdasarkan studi literatur ya teman-teman. Ketiga pemantauan itu tadi diinterpretasikan menjadi skema fase krisis Gunung Merapi berdasarkan teori Pris dan kawan-kawan tahun 2016, di mana dalam modelnya terdapat pipa konduit, kemudian naiknya magma, lalu ada akumulasi gas dan sumbat lava serta kubah lava yang dapat kita lihat di luar sebagai material di atas puncak Gunung Merapi. Lalu ada juga erupsi atau gas solvatara yang digambarkan berdasarkan dokumentasi Direktorat Vulkanologi atau sekarang yang disebut BPTKG Yogyakarta teman-teman. Nah, langsung aja kita lihat salah satu dari hasil dokumentasinya pada tahun 1994 pada puncak letusan tanggal 22 November yang menghasilkan runtuhnya kubah lava teman-temannya. Nah, ini nanti kita akan modelkan seperti interpretasi tadi. Langsung aja kita akan saksikan kronologi setiap krisis letusan Gunung Merapi dari tahun 1990 sampai 2010. Letusan freatik 1990 terbagi menjadi 5 fase. Krisis 1 pada 1-7 Agustus merupakan fase desakan awal yang kuat. Fase krisis 2 pada 8-14 Agustus menjelaskan terjadinya penurunan desakan magma yang diakibatkan menurunnya kejadian gempa VTB. Fase krisis 3 merupakan fase migrasi magma menuju kantong magma dangkal. Fase ini berlangsung selama 8 hari sejak 15-22 Agustus. Krisis 4 pada 23-25 Agustus merupakan fase tidak berubah selama 3 hari, di mana tidak terjadi aktivitas kegempaan. Krisis 5 merupakan puncak erupsi freatik yang terjadi pada pukul 10.45 WIB tanggal 26 Agustus dengan kolom tinggi asap mencapai 1000 meter. Krisis letusan 1992 terbagi menjadi 6 fase dalam rentang 14 hari. Di antaranya krisis 1 terjadi pada 20-22 Januari merupakan fase pertumbuhan kubah lava. Krisis 2 pada 23-27 Januari merupakan fase migrasi magma ke kantong magma dangkal ditandai dengan 2 kejadian gempa VTA. Fase krisis 3 pada 26 Januari sampai 1 Februari 1992 merupakan fase tidak berubah dicirikan dengan tidak ada aktivitas gempa VT dan LF. Krisis 4 terjadi pada pukul 12.31 WIB 2 Februari merupakan kejadian awan panas pertama dengan jarak berkisar 0,8 sampai 1,5 km. Fase krisis 5 terjadi pada pukul 13.57 WIB di mana awan panas terjadi hampir setiap menit. Endapan awan panas tersebut mencapai jarak 2,5 km. Krisis 6 merupakan puncak letusan yang terjadi pada pukul 16.35 WIB. Kolom tinggi asap mencapai 2,6 km dengan endapan mencapai 4,5 km. Fase krisis letusan 1994 terbagi menjadi 4, yaitu fase krisis 1 terjadi pada 11-16 November diawali peningkatan akumulasi gas. Fase krisis 2 pada 17-19 November 1994 di mana tidak terdapat aktivitas gempa bawah permukaan berupa gempa VT dan LF.
Fase krisis 3 terjadi pada 20-21 November, ditandai dengan kemunculan tekanan akumulasi gas selama 2 hari berturut-turut. Fase krisis 4 merupakan puncak letusan pada pukul 10.15 WIB 22 November, meruntuhkan kubah lava 86, 92, dan 94. Fase krisis letusan 1996 terbagi menjadi 4 fase, yaitu krisis 1 merupakan fase peningkatan awal tekanan akumulasi gas. Krisis 2 terjadi pada 28 Oktober, merupakan fase tekanan akumulasi gas mendesak sumbat lava dan meningkatnya pertumbuhan kubah lava. Krisis 3 terjadi pada 29-30 Oktober 1996, merupakan fase tanpa aktivitas gempa bawah permukaan atau fase tidak berubah. Krisis 4 pada 31 Oktober 1996 merupakan puncak letusan berupa aliran piroklastik dan runtuhnya sebagian kubah lava. Fase krisis letusan 1997 terbagi menjadi 6 fase, yaitu krisis 1 diawali peningkatan desakan magma dan tekanan akumulasi gas. Fase krisis 2 terjadi pada 9-13 Januari 1997, merupakan fase tanpa aktivitas bawah permukaan atau fase tidak berubah. Krisis 3 pada 14 Januari merupakan fase letusan tipe Merapi bersifat eksplosif. Awan panas terjadi secara berkelanjutan mengarah ke barat. Krisis 4 1997 merupakan fase tanpa gempa VT dan LF selama 2 hari. Kadar gas sulfur dioksida teramati sangat tinggi pada fase ini. Fase krisis 5 merupakan fase gelombang dekompresi dan fragmentasi dalam, sedangkan di permukaan terjadi lontaran plastik balistik dalam waktu singkat. Fase krisis 6 merupakan fase letusan tipe vulkanian yang berbentuk kolom asap vertikal dengan puncak berbentuk cendawan mencapai ketinggian 4 km di atas puncak. Letusan tipe Merapi bersifat eksplosif terjadi pada 11 dan 19 Juli 1998. Krisis 1 merupakan fase pergerakan magma pada 1-7 Juli. Fase krisis 2 1998 merupakan fase tidak berubah yang terjadi pada 8-9 Juli, di mana tidak terdapat aktivitas gempa VT dan LF. Krisis 3 merupakan fase letusan pertama yang terjadi pada 11 Juli 1998, diawali naiknya magma secara cepat menuju sumbat lava. Fase krisis 4 menunjukkan peristiwa tanpa aktivitas bawah permukaan berupa gempa VT dan LF yang cukup lama selama 6 hari hingga 18 Juli. Krisis 5 merupakan puncak letusan tipe Merapi terbesar sejak 1969 yang menghancurkan kubah lava 57 dengan volume endapan 8,8 juta meter kubik. Fase krisis 2001 terbagi menjadi 7 fase, yaitu krisis 1 merupakan fase pertumbuhan kubah lava yang cepat diawali guguran lava pijar secara intensif pada 14 Januari. Krisis 2 merupakan fase tanpa aktivitas gempa bawah berupa gempa VT dan LF, dicirikan juga pertumbuhan kubah lava yang menurun hingga akhir fase. Fase krisis 3 2001 ditandai dengan kemunculan naiknya magma cukup lemah dari kantong magma dangkal menuju sumbat lava. Fase krisis 4 merupakan fase tidak berubah, di mana terjadi peristiwa tanpa aktivitas bawah permukaan selama 3 hari berupa gempa VT dan LF. Krisis 5 merupakan letusan awal pada pukul 21.13 WIB 9 Februari 2001. Erupsi terjadi dengan kejadian awan panas secara beruntun selama 17 menit. Fase krisis 6 terjadi sekitar pukul 00.30 WIB 10 Februari 2001, di mana awan panas terjadi secara beruntun selama 2 jam. Fase krisis 7 menunjukkan peristiwa letusan utama yang terjadi pada pukul 04.49 WIB 10 Februari 2001 dengan skala 2 VEI dan Hartmann B. Fase krisis Gunung Merapi tahun 2006 berlangsung selama 32 hari. Krisis 1 pada 13-26 Mei merupakan fase sebelum gempa tektonik 2006. Krisis 2 merupakan fase aktivitas pasca gempa tektonik 2006, diawali 115 kejadian gempa tektonik dengan kekuatan 5,9 SR pada 27 Mei. Krisis 3 merupakan fase tidak berubah hingga 8 Juni 2006, di mana tidak terdapat aktivitas bawah permukaan berupa gempa VT dan LF. Krisis 4 merupakan fase letusan pertama pada 9 Juni. Awan panas melongsorkan kubah lava 2006 sebesar 1,3 juta meter kubik. Krisis 5 menunjukkan peristiwa fase desakan magma baru selama 4 hari, sedangkan pada 11 dan 12 Juni tidak terdapat kejadian gempa VT dan LF. Krisis 6 merupakan puncak letusan yang melongsorkan 2,5 juta meter kubik kubah lava bersamaan runtuhnya morfologi puncak selatan selebar 200 meter.
Fase krisis 2010 terbagi menjadi 8 fase, yaitu krisis 1 merupakan fase intrusi magmatik dengan peningkatan gerakan magma secara eksponensial hingga 25 Oktober. Krisis 2 merupakan fase letusan awal pada pukul 10-12 WIB 26 Oktober 2010 dengan kolom tinggi asap mencapai ketinggian 12 km. Krisis 3 merupakan fase pertumbuhan kubah lava sangat cepat dengan laju ekstrusi 25 meter kubik per detik dan gas sulfur dioksida 500 ton pada 2 November. Krisis 4 diawali dengan naiknya magma sangat cepat menuju permukaan sehingga menyebabkan terjadinya eksplosif blast mengarah ke Kali Gendol. Krisis 5 dicirikan dengan letusan eksplosif yang dihasilkan dari naiknya magma yang mengeluarkan magma baru, letusan eksplosif mengarah ke selatan dan lebih melebar. Krisis 6 dicirikan dengan fragmentasi magma yang terjadi secara cepat dengan sistem keluarnya gas tertutup. Akibatnya letusan naik secara vertikal dengan tinggi kolom asap mencapai 17 km dan jarak aliran piroklastik mencapai 16 km ke arah Kali Gendol menuju kota Yogyakarta. Krisis 7 merupakan peristiwa pertumbuhan kubah lava yang sangat cepat pada 6-8 November dengan laju ekstrusi minimum 35 meter kubik per detik. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat hasil interpretasi dari masa krisis Gunung Merapi tahun 1990 sampai 2010. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana backskinnya ya teman-teman, kita akan lihat setelah ini. Namun sebelumnya, sampai berjumpa di lain waktu. See ya.